Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam Paskah adalah malam puncak dari ziarah iman kita akan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus bangkit pada malam Paskah. Dia bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kematian. Dengan kebangkitannya, dia tidak lagi berada di dunia orang mati. Dia tidak lagi tinggal di antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus mengangkat dia dan melantik dia menjadi raja, baik atas kematian maupun atas kehidupan. Kebangkitannya mengalahkan kuasa kematian dan memenangkan kuasa kehidupan, memenangkan kuasa kebangkitan. Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lainnya, mereka pergi ke kubur dan mencari Yesus di kubur itu. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mendapati Yesus. Mereka mendapati kubur kosong. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus di kubur itu. Di pekuburan, para wanita tidak menemukan Yesus. Karena kubur bukanlah tempat terakhir dari perjalanan hidup Yesus. Kubur adalah hanya tempat singgah untuk sesaat bagi Tuhan Yesus. Dia keluar dari kubur menuju kepada kehidupan. Dia keluar dari kubur menuju kebangkitan. Dunia kehidupan yang mulia adalah tempat terakhir dari perjalanan Tuhan Yesus yang melewati kubur dan kematian. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, kedua orang malaikat berkata kepada perempuan-perempuan ini, katanya, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang-orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Sesudah bangkit, Tuhan Yesus hidup di antara orang-orang hidup. Dia hidup untuk kita dan bekerja untuk kita, agar kita memiliki hidup, agar kita tetap hidup. Karena itu, Yesus sudah bangkit. Carilah di antara orang-orang yang hidup. Jangan lagi cari di antara orang yang mati. Kita cari Yesus dalam sisi-sisi kehidupan kita. Yesus yang bangkit itu bersabda kepada kita, "Ketahuilah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak hanya hadir dalam diri orang-orang yang kenyang, tetapi Yesus juga hadir dalam diri orang-orang yang lapar. Tuhan Yesus tidak hanya hadir di antara orang-orang yang puas, tapi juga hadir di antara orang-orang yang haus. Yesus yang bangkit itu juga tidak hadir hanya untuk kita-kita saja. Tapi Kristus yang bangkit itu juga hadir untuk orang asing. Dan Yesus yang bangkit itu tidak hanya hadir di antara orang-orang yang berpakaian mewah. Tapi juga Yesus yang bangkit itu hadir di antara orang-orang yang tidak berpakaian. Orang yang berpakaian sederhana. Yesus yang bangkit itu tidak hanya hadir di antara orang-orang sehat, tapi juga hadir di antara orang-orang sakit. Yesus yang bangkit itu juga tidak hanya hadir di antara orang-orang yang bebas, tapi juga Yesus yang bangkit itu hadir mereka yang ada di penjara. Yesus yang bangkit itu tidak hanya hadir di antara orang yang tinggi besar, tapi juga hadir di antara orang-orang yang kecil dan sederhana. Yesus yang bangkit itu tidak hanya hadir di antara pegawai-pegawai, tapi Yesus juga yang bangkit itu
hadir di antara para petani, para supir, para pedagang, para perantau, dan semua. Karena Yesus yang hadir itu, Yesus yang bangkit itu, hadir di antara semua kehidupan kita. Karena apa? Ia sudah bangkit. Maka saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Kristus membantu kita untuk bersedia menyapa, bersedia menegur, bersedia untuk berdialog, bersedia untuk berbicara, bersedia untuk menghibur, bersedia untuk menolong, dan bersedia untuk mengerti, mendengarkan, dan memahami orang lain. Disitulah letaknya kalau kita merasakan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan kebangkitan Kristus kita mencintai kehidupan. Dengan itu kita membenci kematian, membenci dosa, membenci kegelapan. Dengan kebangkitan Kristus kita mencintai dan merawat kehidupan itu sendiri. Semoga kebangkitan Kristus membuat kita makin memiliki hidup itu. Amin.